Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang halal lagi thayyibah, kemudian amal yang diterima oleh di sisimu. Menyambung pelajaran kita yang kemarin, kita mulai nabda darsan al-an fi ilmi sarfi. Kita mengulang pelajaran kita kemarin dalam ilmu sarf. Ilmu sarf. Ilmu artinya adalah pelajaran. Adapun sorof, seperti yang kita pelajarin kemarin, mengulang secara singkat, sorof adalah perubahan. Dalam bahasa artinya adalah perubahan. Jadi kita sekarang ini membahas tentang ilmu perubahan suatu kalimat kepada perubahan yang lain dalam bentuk sifat ataupun yang lainnya. Contoh, nasoro berubah menjadi yansuru fi'il mudhari'nya. Kemudian nasir, nasirun, mansurun. Jadi yang kita pelajarin tentang ilmu sorof adalah perubahan dari suatu kalimat ke kalimat yang lain. Begitu pula dengan artinya. Apabila kalimat tersebut berubah dari sini kemudian ke sini, artinya berubah-ubah. Itulah fungsi ilmu sorof. Jadi nasoro menolong, setelah menolong, kemudian nasoro sedang menolong atau akan menolong, nasirun penolong, mansurun yang ditolong, dan seterusnya. Kemudian manfaat ilmu sorof adalah menjaga lisan kita dan penulisan kita dalam suatu kitab dalam kesalahan-kesalahan, dari kesalahan-kesalahan. Kemudian kita dapat mengetahui apakah itu kalimat tambahan atau bukan kalimat tambahan. Kemudian kita masuk ke halaman 3 kitab nih. Ada semua ya? Ya. Ini kita pakai bahasa Arab Melayu, jadi bisa dibaca dalam bahasa Indonesia. Ini kaidahnya lah. Misalkan ini murid menemukan kalimat seperti ini. Bisa di zoom, Mas. Ini artinya eng. Kalau dalam kitab bahasa Arab Melayu itu eng. Kemudian sa. Ini nya pembacanya. Terus seperti ini ada. Kalau ada menemui kalimat seperti ini bacanya kayak gini, eng, ninya. Ini ada. Itu kita belajar pakai bahasa Arab Melayu dulu membacanya. Kemudian ad-domair. Ad-domair. Kita masuk dalam pelajaran halaman 3. Ad-domair. Dicatatlah. Ad-domair. Domair ini jamak.
Mufrad itu artinya satunya, yang satunya adalah domir. Ini jamaknya, artinya kata pengganti. Kata pengganti. Maksud domir itu adalah yang menunjukkan kepada makna dia, orang yang tidak ada dalam percakapan. Misalkan murid 1 dan murid 2 berdialog, kemudian murid ketiga tidak ada dalam hadapan mereka, maka itu disebut dalam pelajaran sorf ini domir ghaib. Domir ghaib. Ghaib. Apa aja domir ghaib itu? Domir ghaib itu nanti Ustadz gambarkan. Jadi ada ghaib, kemudian lawan bicara kita namanya mukhatab. Mukhatab itu artinya lawan bicara. Bisa diju mas? Mukhatab. Ini mukhatab nih lawan bicara. Seperti kamu, kalian, maupun laki-laki atau perempuan. Kamu 1 orang, kamu 2 orang, atau kalian dari 3 sampai tidak ada batasnya. Kemudian mutakallim. Mutakalim ini pembicara. Misalkan ustadz sama murid, murid itu mukhatab, lawan bicara. Kalau pembicara itu misalkan ustadz, yang mukhatab lawan bicara misalkan muridnya, yang ghaib misalkan fulan, orang lain. Nih jadi ustadz gambarkanlah tabelnya. Jadi ada mufrad, musanna, jamak, ghaib. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Mudzakkar, muannats. Nah, yang ghaib, untuk orang-orang ghaib, misalkan huwa, artinya dia 1 orang laki-laki. Mufrad itu artinya 1 orang. Ini 1. Musanna artinya 2. Jam. Hah? Ini kena. Ini 1 orang mufrad. Mufrad. Musanna 2. Jama' artinya 3 dan seterusnya. Tidak ada batas. Huwa ini artinya dia 1 orang laki-laki. 1 laki-laki. Ini dia juga 2 orang laki-laki. Ini mereka. Dari 3 sampai seterusnya. Ini mudzakkar, ini golongan laki-laki. Jadi misalkan huwa thalibu, dia 1 orang laki-laki. Huwa thalib, huwa thalibu.
Nah, domir di sini dipakai untuk laki-laki. Jadi dia satu orang laki-laki. Huwa thalibu. Huwa ini domir. Domir itu dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti yang menunjukkan kepada seseorang. Jadi huwa dia satu orang laki-laki. Kemudian huma dia dua orang laki-laki. Kemudian hum mereka dari tiga, bilangannya 3 sampai tidak ada batasnya. Kemudian di sampingnya bisa di zoom mas, Farah, misalnya ininya, sudahlah. Kemudian di sampingnya dia satu orang perempuan, iya. Kemudian huma dia dua orang perempuan. PR ini perempuan lah, LK ini laki-laki. Kemudian hun, nah mereka jamak, mereka dari 3 sampai seterusnya. Ini yang goib. Jadi domir tadi terbagi 3. Domair ini ada 3. Domair itu ada 3. Yang pertama goib. Ini dari domir dari sisi orang yang dituju lah. Goib itu yang tidak ada, orang yang tidak ada dalam pembicaraan. Misalkan Tono dan Soeharto berbicara, Tono jadi pembicara, Soeharto lawan bicara misalkan. Terus Yanto ini tidak ada dalam pembicaraan, ini disebut goib, domir goib yang tidak ada dalam pembicaraan antara dua orang laki-laki tersebut. Itu goib, orang yang tidak ada, dia tidak ada dalam pembicaraan dari Tono dan Soeharto. Kemudian mukhatab, yang ketiga mutakallim. Ini tidak ada, ini lawan bicara, ini pembicara. Udah kelihatan. Jadi domair ditinjau dari orang yang ditujukan itu ada terbagi 3. Domair itu kata ganti menurut orang yang ditujukan. Pertama goib, orang yang tidak ada. Nih domirnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Terus ini yang goib lah. Huwa dia satu orang laki-laki. Contoh huwa thalibu, dia satu orang laki-laki murid, dia seorang murid. Kemudian huma at-talibani, nih dua orang, ini satu, dia seorang murid, dia dua orang murid. Kemudian hum at-talibuna, ini mereka 3 sampai seterusnya. Huwa thalibu, dia satu orang laki-laki, dia satu orang murid. Humat thalibani, dia 2 orang murid. Humut thalibuna, mereka murid, para murid. Ini yang gaib lah. Kemudian yang mukhatab, ini udah dicatat belum? Ada yang kurang jelas?
Bisa ditanyakan? Ada yang kurang jelas dalam pelajaran? Nanti Ustadz sambung. Dari sini yang Ustadz tulis pahamlah. Apa itu domir? Domair itu apa? Domir adalah kata ganti. Kemudian terbagi tiga, ada ghaib, ada mukhatab, ada mutakallim. Kemudian ini apa? Yang ghaib itu ada 6, ada huwa, ada huma, ada hum, ada hiya, ada huma, ada hunna. Jadi untuk dua orang ini sama, baik laki-laki maupun perempuan sama. Kalaunya mereka bedanya cuma di sini, laki-laki mim sukun, kalau perempuan nunnya dipakai tasdid, hum hunna. Nanti ngapalin domair. Pertemuan yang akan datang insya Allah kita tes satu-satu, insya Allah. Dari yang Ustadz jelaskan ini pahamlah. Fahimtum? Ya al-ikhwatil kiram, fahimtum? Paham nggak? Yang mana yang nggak paham? Muhammad Asyifa. Muhammad Asyifa tadi geleng-geleng, paham nggak? Jangan malu-malu. Jadi ilmu itu tidak didapat dengan dua. Yang pertama karena kesombongan, yang kedua karena malu. Seseorang yang sombong akan dijauhkan oleh ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua orang yang malu. Makanya ada pepatah bilang orang malu sesat di jalan. Kalau dalam ilmu orang malu tidak akan mendapatkan ilmu. Belum selesai, belum. Ini udah paham lah, lanjutlah. Kemudian mukhatab. Mukhatab. Ini domir-domirnya kata gantinya pertama anta, terus antuma, antum, kemudian anti, antuma, antunna. Mudzakkar, muannas. Nah, kalau yang daerah sini ini mukhatab, lawan bicara. Anta artinya kamu, satu orang laki-laki.
Antuma, kamu, 2 orang laki-laki. Antum, kalian. Bilangannya dari berapa? Dari 3 dan seterusnya. Ini khusus yang laki-laki, mudzakkar. Jadi mudzakkar artinya laki-laki. Mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Ini mudzakkar yang gaib buat laki-laki, huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Kemudian muannas, hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Ini untuk yang gaib. Kemudian yang mukhatab, lawan bicara, anta, antuma, antum, kamu 1 orang laki-laki. Antuma, kamu 2 orang laki-laki. Kemudian antum, kalian, dari 3 sampai tidak ada habisnya. Laki-laki, mudzakkar nih artinya laki-laki, ini khusus untuk laki-laki. Anta, antuma, antum. Kemudian yang mukhatab, anti itu artinya kamu 1 orang perempuan. Kamu 2 orang perempuan. Antunna, kamu 3 dan seterusnya perempuan. Jadi khusus yang 2 orang ini sama, baik laki-laki maupun perempuan. Kayak seperti huma, dia orang laki-laki, dia orang perempuan, sama. Memakai kata ganti huma. Huma thalibani, huma thalibani. Ini buat laki-laki, atau huma thalibatani. Mereka, dia 2 orang laki-laki, 2 orang murid, kemudian mereka para murid-murid. Ini mereka laki-laki, kemudian mereka perempuan. Huma. Kemudian kalau misalkan antuma, untuk laki-laki misalkan Musa Firani. Kemudian antuma musafirotani. Nah, ini yang laki-laki. Ini yang perempuan. Kata gantinya apa? Sama, pakai ini. Pakai antuma sama. Jadi nggak usah repot-repot menghafalkan untuk 2 orang, baik itu gaib, orang yang tidak ada, atau mukhatab, lawan bicara. Jadi antuma itu bisa dipakai buat laki-laki dan perempuan. Huma itu bisa dipakai buat laki-laki dan perempuan, artinya dia 2 orang. Antuma, kamu 2 orang. Jadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ini untuk gaib. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini buat mukhatab, lawan bicara. Anta 1 orang, kamu. Antuma 2 orang, kamu. Antum, kalian 3 orang dan seterusnya. Anti, kamu 1 orang perempuan. Antuma, kamu 2 orang perempuan. Antunna, kalian 3 orang perempuan. Jadi kalau 3 orang itu pasti pakai ini nih, nun tasdid, baik yang gaib, hunna, mereka perempuan, atau antunna, kalian perempuan. Dari sini dimengerti? Nanti setelahnya mutakallim. Ada yang kurang jelas? Tafadhol.
Ini dicatat lah. Nanti pertemuan berikutnya insya Allah kita ulang, dihafal. Udah dicatat belum? Semuanya udah nyatat? Silakan nyatat. Ustadz kasih waktu 5 menit. Kenapa? Anti kamu satu orang perempuan, buat perempuan. Kamu. Misalkan artinya. Oh, yang dihafalin nanti sebentar lagi selesaikan. Nanti ada lagi buat mutakalim, 2 doang, 2 kalimat doang. Nanti setelah itu nanti ngapalin yang ini. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Huwa ini pakai ruas jari ini bisa ngapal. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Kemudian di tengah anta antuma antum, anti antuma antunna. Nanti yang satunya ana nahnu. Setelah ini udah nyatat belum? Artinya udah nih. Ini artinya udah kelihatan nih. Nih. Hah? Artinya hafalin juga. Artinya dihafalin. Iya, fadhol. Tafadhol. Kalau yang Toliba. Yang sama Uma Toliba tapi Ini buat yang goib, yang tidak ada. Misalkan Ustadz sama antum bicara. Yang huma ini, domir huma, ini kita membicarakan orang lain. Misalkan membicarakan Tono, kita berdua membicarakan Tono. Nah, Tononya tidak ada dalam percakapan kita, dia tidak hadir, goib dia. Jadi orang yang goib itu domirnya ada 6. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Dimengerti? Fahim tum? Ada lagi yang bertanya? Fadhol. Kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan pelajaran kita insya Allah. Ini domir goib ada 6. Huwa, dia satu orang laki-laki. Kemudian huma, bisa dia 2 orang laki-laki atau perempuan. Dia 2 orang laki-laki perempuan. Hum, mereka 3 orang laki-laki dan seterusnya. Terus hiya, dia 1 orang perempuan. Hunna, mereka 3 orang perempuan dan seterusnya. Jadi kalau seseorang untuk membicarakan orang lain ini pakai domir ini. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Memakai domair yang ini ada 6. Kalau berbicara dengan lawan bicara ini pakai 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kamu 1 orang laki-laki, kamu 2 orang laki-laki atau perempuan. Antum, kalian 3 orang laki-laki. Anti, kamu 1 orang perempuan. Antuma, kamu 2 orang perempuan. Antunna, kalian 3 orang perempuan. Tidak ada batasnya. Jadi kalau mau hafali, kalau ada nun pakai tasdid nih, ini jamak bagi perempuan, tinggal rubah aja. Misalkan pertamanya huruf H, merubah, maka ini mereka goib untuk goib. Adapun misalkan antum, antunna itu ini untuk lawan bicara kalian. Jadi misalkan ada ini dalam konteks, maka ini jamak untuk domir. Lanjutlah.
Ini misal nih. Ini tadi paham lo? Mufrad itu artinya satu. Ini satu nih, sebaris. Mufrad satu. Musanna, musanna artinya dua. Dua. Bikin tabel supaya enak ngapalnya. Kemudian jamak. Jamak nih artinya tiga dan seterusnya. Nih domir-domirnya. Ini buat goib ada 6, buat mukhatab ada 6. Kemudian mutakallim, lawan bicara. Ini lawan bicara, mukhatab. Goib, kemudian mutakallim. Ana, nahnu. Saya. Nahnu artinya kami. Ini baik laki-laki ataupun perempuan. Ini satu orang. Ini 2 sampai seterusnya. Laki-laki atau perempuan. Ana, nahnu, ana muslim. Saya seorang muslim. Baik itu perempuan atau laki-laki memakai domir ini, kata ganti ini ana. Ana muslim, ana muslimatun. Saya seorang muslim laki-laki. Ana muslimatun, saya seorang muslim perempuan. Kemudian nahnu. Nahnu ini kami, dari 2 orang sampai selebihnya. Ini pembicara lah, 2 ini pembicara. Tidak termasuk mudzakkar muannas sama. Mereka masuk dalam 2 golongan tersebut. Ana, nahnu. Nahnu itu kami. Nahnu musafiruna. Kami seorang musafir. Jadi ini kosakatanya lah, ingati. Mufrad itu artinya 1. Musanna 2. Kemudian jamak 3 dan seterusnya. Mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Domirnya apa aja buat goib? Mudzakkar huwa, huma, hum untuk goib. Kemudian untuk muannas yang goib apa domir-domirnya? Ada 3. Iya, huma, hunna. Kemudian pindah ke mukhatab, lawan bicara. Mudzakkar laki-laki, apa aja kata gantinya domir-domirnya? Ada 3, anta, antuma, antum. Kamu satu orang laki-laki, kamu 2 orang laki-laki, antum kalian para laki-laki, dari 3 dan seterusnya. Kemudian anti, antuma, antunna buat yang muannas. Adapun mutakallim, ana, nahnu, ini bisa dipakai buat laki-laki ataupun perempuan. Ana misalkan ana muhandisun. Ana muhandisun. Kemudian ana muhandisatun.
Muhandis ini artinya insinyur arsitek. Saya seorang arsitek laki-laki. Saya seorang arsitek perempuan. Ana muhandisatun, ana muhandisun. Jadi kata ganti ana ini bisa dipakai buat laki-laki dan perempuan. Begitu juga nahnu dipakai buat laki-laki ataupun perempuan. Nahnu itu dari 2 orang sampai seterusnya. Adapun ana dari 1 orang kita sendiri pembicara. Nah, insya Allah 14 kata ini insya Allah dihafalkan. Pertemuan selanjutnya biiznillah kita akan tes satu-satu insya Allah hafalannya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Buat siapa aja, buat goib, buat mukhatab, buat mutakallim. Sama artinya dihafal. Diulang-ulang terus 1 hari 5 kali. 1 hari 5 kali sama artinya. Insya Allah pertemuan yang akan datang insya Allah antum-antum sekalian akan hafal. Semoga Allah mempermudah hafalan antum insya Allah. Kemudian kita bacalah yang di kitab halaman 3. Halaman 3 buka kitabnya. Ad-domairu. Ad-domair artinya domir-domir. Kalau ada tanda 2 di dalam kitabnya, kitab tasrifnya, itu artinya domir-domir 2 kali. Ad-domair artinya domir-domir. Domir itu halaman 3. Buka halaman 3 sambil baca. Domir itu ialah kalimat yang menunjukkan kepada makna dia, engkau, saya, maupun satu orang tadi, misalkan ana, huwa, hiya, anta, anti. Kemudian berdua, misalkan untuk yang goib huma. Kemudian untuk yang mukhatab antuma atau nahnu, atau banyak, yang banyak tadi misalkan hum, hunna, antum, antuna, nahnu. Kemudian domir-domir itu ada beberapa macam. Halaman 3. Buka halaman 3 sambil dilihat supaya kita bisa baca Arab Melayu. Domir-domir itu ada beberapa macam. Jim, kalau jim titik 3 ini C. Jim titik 3 tuh C. Domir-domir itu ada beberapa macam. Pertama, domir rafa munfasil. Munfasil artinya terpisah. Dicatat, munfasil artinya terpisah. Domir yang terpisah. Jadi maksudnya munfasil itu maksudnya misalkan seperti ini. Dia terpisah antara kalimat yang satu dan kalimat yang lain. Ana muslim. Ini terpisah. Ini kalimat 1, kalimat 2. Munfasil itu artinya terpisah. Domir munfasil, ini domir yang terpisah dari kalimat berikutnya. Jadi kalimat 1 dan kalimat yang setelahnya itu terpisah. Jadi domir-domir munfasil, rafa munfasil itu ada 14. Yang tadi kita tulis huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu.
Jadi domir rafa munfasil, domir rafa yang terpisah-pisah dari kalimat setelahnya itu seperti huwa, huma, hum, ila akhiri. Ila akhir itu maksudnya sampai seterusnya. Kemudian yang nomor 2, domir nasab munfasil seperti iyahu, iyahuma, iyahum. Ini yang pembahasan nomor 2 kita insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kemudian nomor 3, domir rafa muttasil seperti fa'ala, fa'ala, fa'alu, dan seterusnya. Nomor 4, domir nasab muttasil seperti nasarahu, nasarohuma, nasarohum, dan seterusnya. Kemudian nomor 5, domir jar bil idofah, domir jar bil idofah seperti baituhu, baituhuma, baituhum. Dikasih baris di kitabnya biar enak. Baituhu, baituhuma, baituhum. Kemudian yang ke-6, domir jar bil harfi. Harf itu seperti min, an, ila, ala. Di buku itu minha, ha-nya itu domir, minhum, humnya itu domir, dan seterusnya. Jadi yang domir jar bil harf itu yang harfnya itu min. Kemudian yang domirnya itu yang ha, hum. Kemudian Ustaz lanjutkan, munfasil artinya yang terpisah. Munfasil artinya yang terpisah. Sambil lihat kitab biar bisa baca. Munfasil artinya yang terpisah. Muttasil artinya yang berhubungan, berhubung. Muttasil itu yang berhubung. Seperti fa'ala, fa'alu, nah ini domirnya bersambung. Ini muttasil, bersambung dengan apa? Bersambung dengan fi'il. Jadi domir muttasil itu nanti kita pelajari ada 3. Ada yang bersambung dengan fi'il, ada yang bersambung dengan isim, dan ada yang bersambung dengan huruf. Huruf misalkan kayak tadi minha, ini huruf, ini domir. Kemudian yang isim misalkan baituha. Di kitab ada tuh, coba sambil dipahami. Ini isim, ini domirnya. Ini jadi yang mutasil. Mutasil itu bersambung. Kalau ini artinya munfasil, yang terpisah. Ini mutasil, bersambung. Fiilnya bersambung sama domir. Ini domir nih. Ini juga. Paham? Paham tum? Paham tum? Paham? Udah paham? Apa ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan. Kita lanjutlah. Muttasil artinya yang berhubung. Adapun kalimat rofa, nasab, jar, idofah, dan harf itu tidak dapat diterangkan di sini lantaran urusan nahwu. Jadi kalau masalah rofa yang domir rofa muttasil, domir rofa munfasil, rofa nasbun, sama jar itu dipelajari di pelajaran nahwu. Adapun yang kita pelajarin ini adalah sorof, jadi tidak berhubungan dengan nasab, rofa, jar. Kemudian bawahnya domiru raf'in munfasil, domir raf'in munfasil, yaitu ini dihafal nih yang di kitab. Huwa, huma, hum, ini buat goib untuk laki-laki. Hiya, huma, hunna, ini untuk goib buat perempuan. Anta, antuma, antum, ini buat mukhatab bagi laki-laki, lawan bicara.
Anti, antuma, antunna ini buat mukhatab, buat perempuan. Ana, nahnu ini buat pembicara mutakallim, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian kita lanjut ke halaman 4. Penerangan. Halaman 4 sudah. Kita lanjutkan ke halaman 4. Penerangan. Huwa dinamakan domir mufrad mudzakkar ghaib. Huwa dinamakan domir mufrad mudzakkar ghaib. Domir satu, mudzakkar itu artinya laki-laki, ghaib, ghaib itu yang tidak ada dalam pembicaraan kita, orang lain. Huwa dinamakan domir mufrad itu satu, artinya mudzakkar laki-laki, ghaib yang tidak ada, artinya seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Di kitab lihat halaman 4. Kemudian huma dinamakan domir musanna. Musanna itu dua. Musanna itu dua. Mudzakkar laki-laki, ghaib yang tidak ada. Jadi huma itu dipakai buat musanna, dua orang, mudzakkar laki-laki, ghaib yang tidak ada. Artinya mereka dua orang laki-laki. Mereka dua orang laki-laki. Kemudian hum dinamakan domir jamak mudzakkar ghaib. Hum ini dipakai buat pertama jamak dari 3 dan seterusnya. Mudzakkar laki-laki, ghaib itu yang tidak ada. Jadi buat jamak banyak orang, kemudian mudzakkar laki-laki, ghaib yang tidak ada, artinya mereka laki-laki. Hiya dinamakan domir mufrad satu, muannas ghaibah, perempuan. Dia satu orang perempuan buat yang ghaib, artinya seorang perempuan. Kemudian huma dinamakan domir musanna muannas ghaibah, artinya mereka dua orang perempuan. Jadi huma laki-laki, huma perempuan. Kemudian hunna dinamakan domir jamak muannas ghaibah, artinya mereka perempuan. Kemudian anta dinamakan domir mufrad mudzakkar mukhatab. Jadi anta itu dipakai buat satu orang. Ini syaratnya digarisi mufrad mudzakkar laki-laki, syarat kedua. Syarat ketiga mukhatab, lawan bicara, artinya engkau seorang laki-laki. Kemudian antuma dinamakan domir musanna mudzakkar mukhatab. Domir musanna syaratnya 2, antuma mudzakkar harus laki-laki, mukhatab dipakai dalam lawan bicara, artinya kamu dua orang laki-laki. Antum dinamakan domir jamak mudzakkar mukhatab, artinya kamu laki-laki banyak. Kemudian anti dinamakan domir mufrad muannas mukhatabah, artinya engkau seorang perempuan. Antuma dinamakan domir musanna muannas mukhatabah, artinya kamu dua orang perempuan. Kemudian antunna dinamakan domir jamak muannas mukhatabah, artinya kamu perempuan 3 dan seterusnya. Ana dinamakan domir mutakallim wahdahu, wahdahu itu artinya satu, artinya saya, aku, beta dan seterusnya. Dalam bahasa Indonesia saya, aku, beta dan lain-lain. Nahnu dinamakan domir mutakallim dan bersamanya ada orang lain, wa ma'ahu ghairuh, artinya kami, kita. Sampai di sini paham? Kalau kurang paham bisa baca bukunya. Itu kaidahnya tuh di atas ada jim titik 3 c, ada alif dan da itu ada sa artinya nya, ada ain titik 3 itu ang.
Bisa diulangi baca kitabnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Nanti tugasnya ngapalin yang domair itulah, domir-domir untuk goib, mukhatab, mutakalim, ada 14. Pertemuan selanjutnya insya Allah. Tidak ada yang bertanya? Semoga teman-teman semua paham. Kita tutup pertemuan kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.